Pak ya monggo. Mboten saged, Pak. Ya, memang jenengan perlu saya rekam kula. Nanti dibagikan dan grup mudah-mudahan sakit karena biasanya pun hasil rekaman seperti ini besar muatannya sehingga kadang tidak bisa dikirim melalui WA. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama dari Tepang dari saya. Kalau untuk Pak Ribut sudah kenal ya. Sering kepanggil kali Pak Ribut. Iya, Pak. Saya mulai untuk perkenalan dari saya. Dalam dari SMK Negeri 1 Juwiring yang kemarin mengikuti diklat calon pengawas, yang ini sepertinya produk pertama dari provinsi karena Diknas Provinsi itu mengadakan diklat untuk calon pengawas baru pertama kali kemarin. Kita didorong oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti dan alhamdulillah kemarin dikasih tugas menjadi pengawas pembina di sekolah Bapak Ibu. Oke. Saya tinggalnya di Indramayu Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa kita komunikasikan, ya saya tidak jauh di Indramayu. Namun demikian, saya kelahiran Boyolali. Jadi kemarin ketika dikasih tugas di Boyolali, nggih siap. Kita siap di mana saja, dalam artian di Boyolali atau Klaten. Kan. Kalau di Cilacap mereka mungkin mikir-mikir. Bapak Ibu, saya di rumah hanya berdua. Karena anak saya 3 itu sudah tidak di rumah semua. Yang pertama sudah berkeluarga, anak laki-laki ikut mbahyan di Sambi sana. Ngomong keneng kopi. Yang ketiga masih kelas 3 SMP Pondok di Colomadu. Ada beberapa hal yang sebelum kami minta Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri yang perlu kita perhatikan pada saat-saat dekat ini. Dari Selasa yang lalu, pengawas mengikuti sosialisasi pengisian jaminan mutu yang mudah-mudahan sekolah Bapak Ibu sudah mengisi semua. Nanti akan kami tanya satu persatu karena di situ terkait dengan akta integritas yang harus ditandatangani. Kemudian juga mengenai Dapodik cut off tanggal akhir bulan ini kalau tidak salah. Oke, Sugeng Rawuh dari SMK Tekstil Pedan. Ya, kita lanjut. Untuk Dapodik cut off pada akhir bulan ini kalau tidak salah, sehingga monggo untuk bisa segera divalidkan. Untuk selanjutnya, hari Senin yang akan datang, para pengawas dan dari Bapak Kasabin akan koordinasi yang nanti hasilnya akan kami sampaikan melalui grup. Jadi grup WA kita gunakan untuk komunikasi. Monggo kalau ada info-info lain juga atau bahkan info-info yang lucu-lucu atau monggo silahkan nanti di-share di situ. Sekedar untuk hiburan teman-teman. Yang demikian dari saya, nanti bisa disambung lagi untuk perkenalan lebih lanjut nih. Lain kali masih banyak waktu nih. Insya Allah nanti juga kalau kami mengharuskan untuk sowan ke sekolah Bapak Ibu nih, Insya Allah nanti siap meskipun di Wonosegoro sana Insya Allah siap karena memang ini tugas dari saya. Oke, kita mulai saja perkenalan dulu. Yang pertama dari SMK Muhammadiyah 6 Simo yang pertama kali join ini. Monggo Bapak, silahkan diperkenalkan. Terima kasih atas waktunya, Ki.
Nak ngomong sing ngene wae wis ketok, wis krungu kono, Mas. Langsung ngomong di sini. Hah? Ora Baik, saiki. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik ini, yang pagi yang cerah ini, kita diberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa hadir secara virtual ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga dengan kita bersyukur Allah akan selalu menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini tadi kami waktu untuk kenalan oleh Bapak Marwanto ya. Bapak kan ya, Kepala SMK Muhammadiyah 6 Simo, baru diangkat tahun 2020 kemarin, jadi baru 1,5 tahun berjalan ini Bapak. Jadi dan alhamdulillah kami juga baru selesai diklat CKS periode kemarin, jadi belum lama ini kami juga baru lulus dari diklat kepala sekolah. Kemudian untuk kami di SMK Muhammadiyah 6 Simo ada 3 jurusan Bapak, ada jurusan teknik pemesinan, kemudian multimedia, dan yang ketiga tata busana. Jadi di SMK Muhammadiyah 6 Simo ini ada 3 jurusan. Kemudian untuk Dapodik, alhamdulillah kami sudah sinkronisasi. Namun demikian ini masih ada 2 siswa yang belum berhasil kita masukkan karena mau kita input pagi ini, ternyata dari sistemnya ada error, jadi belum bisa kita inputkan. Jadi masih ada 2 anak yang belum bisa masuk Dapodik. Kemudian dari 2 anak ini ada 1 anak yang ternyata NIK-nya dipakai oleh kakaknya. Jadi ada ganda dengan SMA Negeri 1 Klego. Yang di SMA Negeri 1 Klego ini adalah kakak dari siswa baru yang di SMK Muhammadiyah 6 Simo. Jadi ada istilahnya keliruan data yang ada di SMA Negeri 1 Klego. Jadi perlu kita urus dulu. Kemudian untuk yang tadi untuk penjamin mutu sekolah gitu, tadi yang perlu kita sampaikan. Yes. Jadi alhamdulillah kita sudah isi data sekolah, namun belum selesai Bapak. Jadi baru sampai pada isian jumlah rombel, jumlah siswanya, belum sampai pada EDS-nya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Mbak Menawi, masih ada hal atau info yang perlu kita sampaikan? Mungkin ada pertanyaan, monggo. Nggih, matur nuwun informasi ini pun. Nanti untuk informasi yang lebih rinci Bapak, untuk Bapak Ibu semua, itu akan kami berikan link untuk mengisi. Jadi biar tidak kelamaan kalau harus semua disampaikan satu persatu. Jadi di isian nanti ada nama, ada asal sekolah, kemudian permasalahan-permasalahan apa. Jadi saya yakin juga tidak mampu menyelesaikan semua masalah, namun demikian pada tahap pertama ini juga identifikasi dulu permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di sekolah Bapak Ibu. Dan saya yakin semua sekolah itu ada. Kami kemarin diklat itu bareng dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Solo. Kalau bayangan kita SMA Negeri 1 Solo itu sekolah yang tanpa masalah gitu. Muridnya luar biasa, gurunya luar biasa, dananya luar biasa. Tapi ketika kita sharing masalah, ternyata juga banyak masalah di sana. Masalah-masalah ini monggo kita gali bersama untuk bisa kita atasi bersama. Kemudian juga tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua ini juga tidak akan bisa selesai. Dan saya yakin juga masing-masing sekolah memiliki permasalahan tersendiri. Jadi nanti ada link yang monggo diisikan permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
Itu terima kasih kepada Bapak dari SMK Muhammadiyah 6 Simo. Untuk selanjutnya jangan live dulu Bapak nggih. Nanti Ye. kita live-nya bareng-bareng. Ye. Sekedar sharing dengan teman-teman yang lain. Nggih. Oh, Dan nggih, pangapunten terima kasih. kalau saya agak sulit menghafal nama-nama. Ini Nggih. sengaja saya screenshot, mudah-mudahan nanti juga menjadikan saya mudah untuk mengingat dari Bapak Ibu. Nggih. Kecuali kalau Pak Ribut saya sudah hafal saya. Oke, Pak. Untuk selanjutnya, matur nuwun dari Bapak di SMK Muhammadiyah 6 Simo, kita lanjut ke Bapak Suwarto. Semoga Bapak. Ya, terima kasih Pak Marwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, terutama yang dari Klaten dan Bapak pengawas, kalau Pak Aminuddin, Pak Jayono, Bu Eni, saya sudah hafal. Perkenalkan Bapak semuanya, nama saya cukup mudah, Warto, tapi jujur itu Warto. Saya sudah memasuki tahun ke-10, Bapak. Mulai tahun 2013 sampai ini tahun ke-10, 10 tahun. Kemudian SMK Bhinneka Karasimo mempunyai 5 kompetensi kalian, teknik pengelasan, kemudian teknik kendaraan ringan, teknik mekanik industri, teknik sepeda motor, dan teknik komuter jaringan, Bapak. Kemudian masalah cut-off di Jabodetabek, insya Allah sudah selesai seluruh siswa dan input. Kemudian yang APM, ini sudah isi tapi baru offline, yang nanti kami mintakan penjelasan tentang edaran kemarin di verifikasi pengawas. Ini nanti modelnya seperti apa untuk diverifikasi di online kan. Kemudian yang edaran kepentingan dari BPK tentang isian yang kemarin sudah formnya juga baru nanti mail terakhir di pagi ini baru kami siapkan. Sementara itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Suwarto. Ini saya juga agak kesulitan mengingat SMK di Simo. Ini ternyata ada SMK Bhakarya yang disingkat juga BK. Kemudian SMK Bhinneka Karya. Nanti perlahan mudah-mudahan saya bisa mengingatnya. Matur nuwun perkenalannya dan dilihat dari informasinya tadi mudah-mudahan sedikit masalah nih. Khususnya kalau untuk APM penjaminan mutu, kalau berharap agar Bapak Ibu semua mengisi apa adanya. Jadi tidak perlu dibaik-baikkan karena kalau dibuat lebih baik dari realitas itu juga tidak ada kebaikan bagi kita. Tapi nggak ampun diburu-burukan, bukan berarti kalau nanti dibuat buruk terus kita mendapat bantuan ya mboten. Jadi APM ini hanya potret dari keadaan sekolah kita. Semoga nanti disampaikan apa adanya tanpa dibaik-baikkan gitu. Jadi dibuat saja apa adanya. Karena juga ini juga tidak terkait dengan Dapodik. APM ini aplikasinya berdiri sendiri sehingga tidak bisa kita linkkan dengan Dapodik. Matur nuwun. Untuk selanjutnya Bapak Sudaryono Adi. Saya melihat memanggilnya dari nama akunnya kemauan. Semoga. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMK Muhammadiyah 1 Boyolali yang bertempat di Sambi, Bapak. Alamatnya berarti dari Banga itu ke jurusan ke Simo itu di Kecamatan Sambi. Kami punya 2 kompetensi kalian. Yang pertama adalah TKR dan yang kedua adalah TKJ. Kemudian untuk EDS, insya Allah sudah 90% Bapak. Tinggal nanti revisi.
Kemudian untuk Dapodik insya Allah sudah clear tadi, saya menghubungi operatornya, dan alhamdulillah selesai. Kemudian untuk yang lain permasalahan juga masih banyak, namun tidak perlu kami di sini Bapak, nanti suatu saat nanti kami bisa konsultasi dengan Bapak. Itu yang bisa kami sampaikan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak dari SMK Muhammadiyah 1 Boyolali, tapi tempatnya di Sambi ngaten nggih. Beberapa hari lalu itu ada guru di sekolah Bapak yang stok kimia menghubungi saya terkait dengan MOU mengajar di 2 sekolah ngaten Bapak nggih. Nggih, Bapak leres nggih. Nggih sampun. Itu saya mudahkan saja untuk tanda tangannya dalam artian Siap nggih. Ngeten. SMK Muhammadiyah 1 Sambi niku riyen jaman cilike kula niku pasar niku, Pak. Leres Bapak. Nggih, ya niku dolanan kula enten mriku riyen. Oh, ngaten. Sebut dalemipun riyen itu Bapak. Kula niku asline Sambi, Pak. Kalau namun jadi saya Bapak. SD 1 Sambi kula riyen alumni SD. Oh nggih. Nggih, SMP-ne SMP 1 Sambi nggih. Sambijan, nggih. Nggih, lajeng wonten toko ngajeng SMK nika. Tokone Pak Bakrun nika. Oh nggih, Pak Bakrun nggih. Nggih, nika niku Pak Lek kula. Oh ngaten. Nggih. Niki musyawarah niku ya wonten mriki Bapak. Lari anu pun Pak Bakrun. Nggih, dadi Mbah Bayinah niku anu adike Mbah kula niku. Oh ngaten. Nggih, jaman cilike dolane enten mriku. Dadi ancer-ancere mbangak ngaler wae cepet banget nggih. Kula pun nggih. Nggih, Bapak. Nggih. Ngeten sekedar perkenalan dari Bapak Sudaryono, mudah-mudahan nanti bisa ikut mengembangkan Pak. Riyen pasar di sekolah apike kados ngoten. Nggih. Amin, Bapak. Bila beberapa waktu yang lalu nanti tinggi halal bikala keluarga Mbah Bayinah. Nah, salah satu pesertane kula tumut waktu niku Bapak. Oh ngaten Bapak nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi saya bisa ikut berkontribusi, ikut mengembangkan sekolah. Bukan hanya yang di Sambi semuanya tentunya. Namun demikian khusus untuk yang Sambi ini secara lokasi ya alhamdulillah saya sudah banyak mengenal. Bahkan semua sekolah ini kemarin ngapunten saya injen lewat aplikasi Dapodiknya. Siswanya berapa, akreditasinya apa, niku pun kula intip saking Dapodik. Dan kebetulan Dapodik niku damelan sing paling ribet. Kula paling ngerti. Wah, kula banyak tahu karena nopo. Kula ki mbak nate dados operator Dapodik, Bapak. Pas awal-awal ada Dapodik niku saya sempat menghandle itu. Kadang-kadang sinkron tengah malam, pagi-pagi bar subuh buka laptop untuk sinkron dan sebagainya. Nah, seperti itu ribetnya Dapodik. Mila nyun tulung Bapak Ibu memperhatikan betul operator-operator ya, karena apa itu jantung Dapodik itu ada di operator. Jadi kalau operator nggak diperhatikan, Dapodik ora digagas, nah kacau semua. Terutama untuk sekolah-sekolah negeri itu operator itu paling diburu oleh Bapak Ibu yang sertifikasi itu. Juga untuk sekolah swasta yang sudah sertifikasi. Ngaten matur nuwun Bapak Sudaryono, kita lanjut datang Mas Baroto. Oh jenenge dua banget nyun pamunten. Mas Baroto Santonugroho nggih. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak, nama saya Mas Baroto Santonugroho, Gemas nggih. Kalau dulu memang Bapak saya memberi nama itu pakai Mas Pak biar kelihatan nom terus gitu. Terima kasih Bapak Marwanto untuk SMK Bakti Karya Timo. Kebetulan berdiri sejak tahun 2007. Waktu itu juga sareng dengan SMK Muhammadiyah 6. Lajeng saya
sebelum menjadi kepala sekolah menjadi Waka Sarpras di SMK Bakti Karya Simo sejak tahun 2007 sampai 2012. Kemudian oleh yayasan saya diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2012 hingga saat ini. Alhamdulillah rumah saya di Kartosuro, istri saya ASN di IAIN Surakarta. Anak saya 2, Pak. Yang pertama kuliah di UGM, yang kedua baru duduk di bangku SMA di MAN 1 Surakarta. SMK Bakti Karya Simo memiliki 3 jurusan. Yang pertama kali yaitu jurusan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif. Yang kedua Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Yang ketiga Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Alhamdulillah untuk Dapodik kemarin sudah selesai sinkron tanggal 25 Agustus. Kemudian untuk APM kemarin sudah kami koordinasikan dengan Wakakur, Waka Sarpras dan Waka Siswaan serta Humas. Ini sedang berjalan untuk pengisian offline Bapak, karena juga mengingat saat ini sedang pandemi tidak bisa kami kumpulkan Bapak Ibu Guru Wakil dan juga Bapak Ibu Guru semuanya. Jadi ini sudah alhamdulillah sudah diisi oleh panitia, kemudian saya bentuk panitia. Nanti insya Allah besok Senin kita akan inputkan lewat online. Kemudian SMK Bakti Karya Simo sudah akreditasi sejak tahun 2013. Yang pertama akreditasinya C, kemudian alhamdulillah yang kedua tahun 2015 akreditasinya B, Bapak. Ya. Kebetulan tahun ini kami akan berakhir akreditasinya pertanggal 31 Desember 2021. Mungkin bila mana ada informasi tentang akreditasi, perpanjangan atau apa, kami mohon bantuan dari Bapak Marwanto selaku pengawas kami, dan juga mohon maaf bila nanti sewaktu-waktu kami akan sowan atau Bapak sowan mungkin sekolah kami sangat kecil Pak, tidak sebesar BK atau mungkin SMK Muhammadiyah 6, karena juga kami berada di Jalan Singoprono Raya nomor 99 Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Mungkin demikian Bapak perkenalan dari saya selaku Kepala Sekolah SMK Bakti Karya Simo. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Mas Baroto. Terkait dengan akreditasi, langsung mumpung ingat ini yang terakhir tadi. Ini juga akan menjadi bahasan pada koordinasi hari Senin, dan untuk informasi selanjutnya monggo nanti sakit lewat grup atau japri kalau memang nanti dikehendaki kehadiran saya di sana, terutama untuk mungkin menandatangani dokumen-dokumen, monggo insya Allah siap. Dan dari 16 sekolah ini sekian belas sudah saya search melalui Google Map, kecuali SMK Pembangunan Pak. Bentinten kalau lewat, betul kalau kuliah lewat map. Kira-kira jalur yang memungkinkan untuk ke sana itu lewat mana? Kan kalau udah berusaha mencoba mencari sekitar untuk tahu saja, ngeten. Ngeten. Kemudian terkait dengan APM tadi, bagi Bapak Ibu yang sudah siap dengan akta integritasnya, kita hari Senin ada rapat di SMK Negeri 1 Mojosongo. Jadi nanti bisa ketemu di sana kalau nggak salah. Ngeten Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita ke Bapak Muhsuluri.
Mungkin pun siap, ini kameranya off nih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Semoga Bapak. Matur nuwun wektalipun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepang Bapak Marwanto, Nggih. kula nami Suluri saking SMK Islam Sejahtera Karanggede. Ingkang lokasinipun bilih SMK Islam Sejahtera menika ada di wilayah Karanggede perbatasan Simo, Pak. Jadi akses untuk Karanggede dan ke Simo itu malah lebih dekat ke Simo. Terus kemudian pada saat ini kami ada 2 jurusan, yaitu teknik komputer jaringan dan teknik bisnis sepeda motor, Bapak. Terus kemudian untuk Dapodik, tadi pagi kami koordinasi dengan operator saya, masih ada beberapa anak yang belum selesai, ada kendala masih belum bisa diselesaikan, insya Allah secepatnya akan diselesaikan oleh operator kami. Nanti sewaktu Bapak tindak ke SMK Islam Sejahtera Gede, mungkin salah satu SMK di Boyolali yang keberadaannya di kampung, Bapak, berada di tengah-tengah pedesaan di kampung, dan memang dulu tujuan dari didirikannya SMK ini untuk membantu masyarakat yang pada waktu itu banyak anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah SMA atau SMK, Bapak. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih eksis dengan doa Bapak Ibu semuanya. Mungkin begini Bapak Ibu, Pak Marwanto, perkenalan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak Mosuluri. Memang sekolah binaan saya setelah saya lihat di Google Map itu kebanyakan di daerah-daerah pedesaan, Bapak. Jadi yang di pedesaan juga bukan berarti terbelakang ternyata. Ya. Di kampung-kampung seperti di SMK MH, sepertinya ampun gabung napa dereng nggih. SMK Miftahul Huda. Niku nggih wonten kampung mlebet jero. Nggih, saya pernah sholat di masjidnya di situ. Tapi kok muridnya, wah bangunannya luar biasa. Saya juga kaget di dalam tapi gagah ya. Jadi karena waktu itu sedang libur, saya tidak tahu persis kondisi di dalam, hanya saya melihat secara fisik saja. Dan pengalaman Bapak, sedikit sharing teman, saya itu pernah mengajar di SMA Muhammadiyah 6 Solo. Barangkali Bapak Ibu tidak pernah mendengar sekolah SMA Muhammadiyah 6 Solo. Saya mengajar di sana itu sejak masih kuliah, jadi tahun berapa itu, 90-an 3 atau berapa itu. Itu waktu itu sekolahnya masih dumpleng di SD dan masuknya sore hari. Kemudian pindah nyewa di SMP di belakang Pul Damri di Sumber itu yang kelasnya hanya beberapa. Dan setelah saya tinggalkan, karena saya pernah mengajar di Sulawesi Selatan, Bapak, saya pernah menjadi 7 tahun jadi guru di sana. Dan kembali di sini, dan heran saya, waktu dulu pertama kali saya mengajar itu, muridnya kadang satu kelas jurusan IPA itu hanya 3 atau 4 gitu. Kemudian satu kelas itu hanya 7 kurang dari 10. Tapi alhamdulillah herannya saya sampai sekarang yang namanya SMA Muhammadiyah 6 Solo itu masih eksis, Bapak. Masih eksis. Itu lokasinya di Banyuanyar di situ, dekat dengan rumahnya Pak Jokowi. Iya. Itu masih eksis sampai sekarang. Gumun saya juga. Ya. Dan manajemennya dari dulu sampai sekarang ya kurang lebih sama. Tapi itu yang luar biasa itu. Bangunan emang mondok, dumpleng, ya. Sampai sekarang sepertinya sudah punya bangunan sendiri. Ya. Tapi itu eksisnya itu yang saya ingin pelajari itu. Ya. Sampai sekarang masih bisa eksis itu.
Nggih. Ngeten matur nuwun Bapak Musluri. Dari Nggih, desa sami, enggak masalah Bapak. Pak. Yang penting Nggih, ya Pak. integritas kita untuk memajukan pendidikan di daerah situ, apalagi tujuan pertama didirikan memang mulia sekali. Monggo itu dijadikan visi misi sekolah itu biar sekolah bisa terangkat derajatnya dari Amin. misi yang luar biasa tadi. Nggih, matur nuwun Amin, Bapak. Bapak. Untuk selanjutnya Bapak Widodo, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Marwanto yang saya hormati, Bapak Ibu para sekolah yang saya hormati pula. Perkenalan kami, nama Widodo dari SMK Muhammadiyah 1 Wedi, Klaten. Di sini ada Pak Joko, Pak Ribut, kalau sampun Kepang, untuk yang lain dereng Pak. Untuk SMK Muhammadiyah saat ini mempunyai 2 kompetensi Pak, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga dan bisnis daring dan pemasaran. Kemudian untuk letaknya juga di tengah kampung Pak, hampir sama dengan Pak Muhammad Suluri, cuma kami itu dekat kuburan Pak. Untuk berikutnya untuk Dapodik Pak, ini tinggal 1 anak yang bermasalah karena tercatat di sekolah lain Pak. Untuk Dapodik ini masih dalam proses. Mohon doanya supaya nanti bisa sukses. Kemudian untuk APM juga masih dalam proses. Kemudian untuk perkenalan pribadi saya, istri 1 Pak, dengan anak 2 yang dua-duanya masih kuliah sambil kerja. Saya kira begitu Pak perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Bapak Widodo. Kalau tadi ngendika sekolahnya di desa, leres, kata saya pernah sewanten mriko Bapak. Waktu itu didhawuhi oleh Bapak Kepala Sekolah saya untuk bertemu dengan siapa dulu itu saya agak lupa, sekian tahun yang lalu, yang jadi satu komplek dengan Muhammadiyah 2 Bapak, nggih. Nggih, Pak. Iya, saya pernah sowan ke sana waktu itu. Tapi sampun desa Otawis ketika kita belum ke provinsi. Jadi kita masih di Klaten. Nggih. Monggo untuk Dapodik APM juga cut off-nya tinggal beberapa hari. Monggo nanti untuk segera di-clear-kan. Untuk Dapodik yang tercatat di sekolah lain, ini mestinya ada komunikasi Bapak dengan sekolah lain yang dimaksud sehingga nanti tidak terjadi miskomunikasi. Nggih, matur nuwun Bapak Widodo. Salam kagem Bapak ingkang Muhammadiyah kalih ketingalipun dereng gabung nggih. Oh, dereng gabung. Oh, Pak Kamdi nggih. Kula padasi dereng ketinggal nggih. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Selanjutnya Bapak dari SMK swasta, SMKS Pelita Bangsa Boyolali. Monggo. Nggih, matur nuwun Bapak. Napa? Suara saya jelas nggih, Pak? Pangapunten. Nggih, bisa, saya bisa mendengar. Monggo. Nggih, pangapunten niki sinyalnya kadang error, Pak. Nggih. Perkenalkan Bapak, nama saya Yuda Ristiono. Nggih. Saya ditugasi sebagai kepala sekolah di SMK Pelita Bangsa Boyolali, Bapak. Alamat saya kebetulan orang Klaten. Nggih, mungkin Bapak yang Bapak Ibu kepala sekolah yang dari ngajar di Klaten nggih. Saya sebenarnya orang Klaten, Pak. Saya Terucuk gitu. Oh, iya, Terucuk. Dari Terucuk. Jadi setiap hari ngelaju dari Terucuk ke Boyolali, nggih lumayan jalan-jalan. Kemudian untuk SMK Pelita Bangsa Boyolali, jurusannya ada 2 Bapak. Jadi ada keperawatan sama farmasi yang farmasi klinis Bapak. Kemudian untuk Dapodiknya sesuai laporan dari operator kemarin sudah clear sejak dari dari pertengahan bulan Agustus kemarin sudah clear, meskipun sebelumnya ada kendala memasukkan siswa yang dari MTS Bapak.
karena sering yang dari MTS masuknya itu agak belakangan seperti itu. Kemudian untuk yang APM nih Bapak, yang APM kita baru nginput yang di print Bapak, jadi belum kita masukkan ke sistemnya, tapi kita sudah input secara manual terlebih dahulu karena sesuai dengan arahan di webinar kemarin itu ya, kalau mengisi APM harusnya biar lebih valid menilainya, kenapa kita print dulu, kita menilainya secara manual terlebih dahulu. Gitu. Oke. Mungkin seperti itu dulu Bapak. Terima kasih banyak perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak untuk perkenalannya. Untuk siswa yang ditarik agak lambat, ya monggo nanti untuk bisa dikondisikan karena cut off ini kan nanti berjalan dalam artian sekian bulan lagi nanti ada cut off lagi. Ya, kalau memang terpaksa betul tidak bisa diselesaikan dalam cut off ini, ya mau tidak mau kan nanti kita bisa masukkan di bulan-bulan berikutnya. Namun demikian tentu ini nanti akan berpengaruh kepada terus dari Bapak Ibu yang diterima. Jadi biasanya dihitung dari jumlah siswa sehingga monggo untuk divalidkan, termasuk yang dari Muhammadiyah 6 tadi, yang ganda tadi dipakai kakaknya, ya monggo itu harus segera clear. Kalau enggak nanti ya kita bina satu siswa tapi tidak dapat bos kan eman-eman gitu. Oke. Kemudian untuk apa itu apa tadi ya APM aplikasi penjaminan mutu itu saya sendiri tidak bisa untuk masuk ke aplikasinya. Yang saya ingin tanyakan apakah downloadan yang bisa kita cetak itu bisa kita edit Bapak itu. Sebelum kita cetak kan itu kita download dulu, ya. Kemudian itu kita manual kita isi kan gitu. Itu kalau diisi secara digital, artinya kita coreti di apanya itu, di sheet yang kita cetak itu bisa tidak itu? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Oke. Karena suatu saat nanti saya berharap saya bisa memiliki atau memegang dari itu tapi secara file saja, jadi tidak harus saya sowan ke sekolah Bapak untuk meminta, tetapi itu hasil downloadan itu dicentangi secara digital, kemudian nanti kita suwun backup atau soft copy-nya, tapi itu bertahap saja, jadi jangan sampai ini juga menjadi beban Bapak Ibu. Ini wis dikai gawean kon gawe meneh, jangan seperti itu. Jadi nanti sambil jalan saja. Oke. Ngatan matur nuwun Bapak dari SMK Pelita Bangsa, semangat. Nggih. Nggih, Pak, siap. Kemudian selanjutnya satu-satunya Ibu ini, Ibu Eni Winarsih. Nggih, semoga Ibu. Nggih, terima kasih Pak atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Marwanto selaku pengawas dan Bapak-Bapak Kepala yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Eni Winarsih. Kami diamanati menjadi kepala sekolah dari tahun 2015, Bapak. SMK kami berdiri dari tahun 2008 dan SMK kami adalah satu-satunya SMK yang paling pelosok di utara, Bapak, dan siswanya sangat sedikit. Kemudian untuk kondisi sekolah juga masih seperti hutan. Kemudian di SMK kami itu ada 3 kompetensi keahlian, yaitu TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor, Rekayasa Perangkat Lunak, kemudian Tata Busana, Bapak. Dan untuk kami mengalami permasalahan seperti di SMK Pelita Bangsa tadi, jadi ada beberapa siswa yang dari MTS belum bisa ditarik, tapi ini sudah proses perbaikan.
Kemudian untuk APM sudah insya Allah sudah 60% Bapak. Dan kami mengharap kerawan Bapak Marwanto di sekolah kami supaya perso keadaan sekolah kami dan kami mohon bimbingan dari Bapak. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat Ibu Eni, undanganipun. Sekolahnya di hutan enggak apa-apa. Yang penting muridnya kan ya siswa dari MTS ya. Ya, itu memang kendala umum, Bu. Kalau yang dari MTS itu susah ditarik. Saya pernah juga dulu menangani Dapodik itu, waktu itu justru malah kita harus nginput satu-satu. Belum bisa sistem tarik. Sistem ditarik ini juga baru akhir-akhir setelah katakanlah 10 tahun terakhir. Awalnya dulu kita harus nginputi satu-satu. Kemudian juga narik satu-satu, gereti siji-siji. Klik gerak. Nah, itu udah pekerjaannya operator Dapodik. Tetap semangat Ibu nggih. Untuk operator Dapodik sinten? Pak Agung. Nggih. Dibantu nggih. Jadi jangan diserahkan ke satu personil. Kalau dari Ibu kan mestinya bantu memberi fasilitas gitu. Kalau saking mriki sakit namung bantu doa, Bu. Matur nuwun. Kula juga berharap suatu saat bisa sowan ke sekolah Bapak Ibu semua. Monggo nanti kapan longgar, artinya saya justru menunggu. Sekiranya cukup kita komunikasikan secara online, ya monggo kita komunikasikan langsung seperti ini saja. Tapi kalau sekiranya kalau harus sowan ke sana, insya Allah saya siap karena itu tugas saya. Malah pengalaman Bu, kalau pengen ngertos daerah hutannya itu seperti apa. Matur nuwun sangat Ibu, semangat. Selanjutnya Bapak Ibu Arianto, kelompok tepang Pak. Monggo barangkali wonten ingkang dipun sampaikan. Nggih, matur nuwun Bapak. Saged dipun midhangetaken Bapak? Nggih, saged. Mireng kula Pak, saged. Matur nuwun wekdalipun. Nami kula Ribut Arianto. Nggih, kula pun kenal, pun ngerti. Kulino, nami Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu tanya-tanya kenapa kok namanya Ribut. Bapak Ibu mungkin bertanya kenapa namanya Ribut. Saya tanya saya pada tahun 61 saya lahir di Lampung Pak, jam 11 malam mau lahir Bapak jam ambulan disupiri sendiri, terus sirenenya dibunyikan, karena orang satu kampung keluar semua. Sehingga yang menamakan saya itu orang satu kampung, Pak. Jadi nama saya Ribut Arianto. Menurut saya, neng orangnya tidak ribut, Bapak Ibu. Kami dari SMK Pembangunan Delenggu, saya dengan Pak Marwanto, Pak Pengawas sudah saling kenal dan bahkan kali. Nah, setelah kami ada 2 program keahlian, satu yang ke OTKP. Untuk Dapodik, saya tanya pada operator, sudah cukup Pak. Mungkin dari saya demikian saja. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Ribut. Ini beberapa waktu yang lalu sering ketemu karena fingernya harus ketemu sekolah kula Pak nggih. Dan sedikit banyak walaupun saged mangertos SMK binaan kula karena tadi kula matur saya sempat ngindik di Dapodik, jadi jumlah siswanya, rombelnya berapa, gurunya berapa, itu sekilas ternyata di Dapodik wonten. Saya sudah indik. Namun demikian saya ingin juga mendengar langsung dari Bapak Ibu permasalahan-permasalahan yang ada, di samping nanti juga mengisikan di tautan yang akan kami berikan setelah ini. Matur nuwun Pak Ribut, semangat Pak nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Dapodiknya yang nangani tasib Pak Joko napa? Gantos enggal menika Mbak Anita. Oh, nggih.
Nggih. Pak Joko ini yang dulu nangani pertama, ini bahkan dulu saya pernah sering sharing dengan beliau. Nggih. Nggih, matur nuwun. Untuk selanjutnya Bapak Supriyono, semoga Bapak. Yang pangapunten suaranya sing wonten Bapak nyobi dihidupkan dulu. Cek. Nggih, sampun, sampun, matur nuwun. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Marwanto selaku pengawas pembina kami, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK yang menjadi binaan Bapak Marwanto. Terima kasih sekali kami bisa masuk di pertemuan pertama dengan Bapak Ibu-nya dan utamanya dengan langsung saja perkenalkan Bapak, nama saya Panjenengan sudah pirsa, sudah memanggil ya Bapak. Nama kemudian saya dari SMK Negeri 1 Selo, mana letaknya itu di pegunungan, namanya Selo Pak, bukan Selo. Jadi letaknya antara Merapi dan Merbabu. Nah, maka dari itu nanti panjenengan kalau aturi tindak Pak. Tindak Selo cukup dingin saat ini Pak. Cukup dingin. Yeah. Sekolah kami memiliki siswa 380 siswa, yang ada 32. Kemudian kami memiliki 3 jurusan, yaitu usaha perjalanan wisata, kemudian perhotelan, dan teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi ada 3 jurusan, tapi ada 12 rombel, sehingga satu angkatan itu ada 4 rombel. Kemudian untuk terkait dengan keberadaan sekolah kami untuk APM, kami sudah siap proses dan tinggal klik saja Bapak. Kemudian nanti sebelumnya kami ingin Bapak Marwanto untuk tindak dulu ke SMK kami untuk melihat yang sebenarnya, karena nanti terkait dengan APM itu supaya nanti di lain kesempatan ada pembenahan. Kami sudah selesai Bapak, tinggal klik kirim saja hingga sudah terkirim. Kemudian itu sinkronisasi kami juga oke, sudah selesai. Kemudian untuk yang kami lupa, bapak-bapak kami menjabat kepala sekolah di SMK Negeri 1 Selo itu sejak tahun 2016, sehingga saya sudah 5 tahun 1 bulan di SMK Negeri 1 Selo, sehingga cukup dingin juga di sini. Kalau pas musim dingin kadang saya tidak kuat Pak, sehingga pas kalau kedinginan saya turun Pak, nanti terus sorenya naik lagi gitu. Kadang seperti itu pas betul-betul dingin gitu. Kalau suhunya di bawah sekitar 16-an atau di bawah itu saya turun itu, karena nggak kuat, seperti di dalam freezer itu Pak. Gitu. Itu mungkin perkenalan saya cukup itu dulu Bapak, nanti kita lanjut yang lebih akrab lagi dengan panjenengan di sini. Oh, satu lagi Pak, ada untuk sekolah kami adalah salah satu-satunya SMK di Kabupaten Boyolali yang terkecil dan tidak memiliki lahan Bapak. Jadi kami menyewa lahan di sini, adalah sewa yang kami tempati. Jadi kita tidak punya sertifikat, sehingga kami hampir selama 5 tahun ini tidak pernah atau belum pernah
menerima bantuan apapun berupa mungkin dari bantuan penambahan ruang atau apapun, kami belum pernah. Ini kendala kami, sehingga memang kami bisanya hanya merawat saja, tidak bisa mengadakan pemugaran apapun untuk SMK kita, sehingga nanti kalau panjenengan sowan tindak ke sini, itu nanti SMK kita ya seperti ini. Jadi untuk perubahan wajah-wajah itu hanya berganti warna aja, tidak pernah berganti bentuk atau fisik. Begitu Pak Marwanto. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadikan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Supriyono. Ketika kami unjuk muka di Capdin kemarin, kami juga sudah disampaikan sedikit gambaran tentang SMK Negeri 1 Solo, Bapak, yang lokasinya ternyata miliknya keraton, Bapak, nggih. Ya, betul. Ya, itu kurang lebih sama persis dengan sekolah SMK Negeri 1 Juwiring yang saya tempati kemarin, Bapak. Oh, gitu. Ya. Kalau sekolah saya menempati tanah kas desa dan belum pernah bisa menunjukkan sertifikat, nih. Tetapi sekian tahun yang lalu, kebetulan waktu itu saya menjadi wakasarprasnya. Ya. Dengan Bapak Kepala Sekolah itu ada panggilan Jakarta. Dan intinya kita dapat 3 rombel waktu itu. Oh, iya. Pernah itu saya juga agak heran kenapa kok bisa. Dan itu awal-awal kita masuk ke provinsi, kemudian begini, kita sempat bangun dengan cara ngebruknya bangunan lama. Tetapi karena kita kas desa, jadi itu miliknya desa, mungkin saya juga tidak begitu tahu nanti dampaknya apa. Ternyata waktu itu saya ditegur oleh bagian sarpras di provinsi. Saya juga sempat takut, Pak. Waduh, kok piye iki, kudu laporan dan sebagainya. Hampir dalam 1 minggu itu 2-3 kali wirawiri ke bagian sarpras di Semarang, Pak. Tapi ternyata setelah itu pada pergantian Pak Kepala Sekolah, kemudian saya tidak menjabat wakar sarpras, saya juga diam saja. Artinya permasalahan itu tidak berlanjut. Alhamdulillah sampai sekarang juga tidak masalah. Tapi ini kas desa, Bapak. Jadi beda kalau ini miliknya lembaga atau perorangan. Jadi kas desa di tempat saya, kebetulan juga komitenya itu tokoh masyarakat di situ. Jadi sehingga kita menggunakan tanda kutip tamengnya ini Bapak tokoh masyarakat ini, yang kebetulan beliau juga memiliki latar belakang pengacara, jadi sarjana hukum gitu, sehingga kita agak merasa aman. Gitu. Tapi kalau untuk sekolah Bapak sepertinya tidak bisa disamakan, ya, karena ini miliknya lembaga atau orang lain, gitu. Dan itu memang kemarin saya disampaikan oleh Bapak di Capdin itu menyebutkan permasalahannya kurang lebih. Kalau nanti sekiranya memungkinkan atau mengharuskan saya untuk sowan ke sana, insya Allah siap, Pak. Ya, harus. Berapa waktu yang lalu saya juga sempat ke sana, tetapi dalam rangka ini teman-teman itu ngajak ngopi, ayo ngopi neng Selo, tapi siang hari, jadi tidak bisa merasakan dinginnya. Kita pulang sore menjelang maghrib itu hanya ngopi-ngopi, tapi waktu itu belum PPKM, sudah masa-masa corona ini, tapi belum PPKM, jadi kita masih di sana agak ramai sampai mau ngopi di salah satu tempat aja kita nggak kebagian tempat, sehingga hanya muter ke sana kemari. Saya waktu itu sempat foto-foto, Pak, di depan sekolah penjenengan, tapi saya juga tidak menyangka akhirnya akan menjadi pengawas pembina di sekolah Bapak. Nggih, matur nuwun undanganipun. Monggo, tentu saya senang sekali. Apalagi kalau kagungan edutal nggih, Pak. Ya.
Ya, Ya. karena jurusan perhotelan ya harus punya edotel untuk praktek Ya. siswa ngatan. Iya, Nggih. kami usahakan Pak. Sebenarnya kami sudah punya rencana, tapi sampai saat ini belum ini Pak. Karena kemarin itu kami delalah Pak, dapat bantuan dari provinsi untuk itu. Kemudian MOU itu 1,3 M Pak. Tetapi nah itu terkendala MOU Pak, itu sertifikat nggih. dengan tanda tangan itu tinggal kan, tapi ketahuan tidak punya sertifikat, cabut lagi. Ya, padahal kami sudah berpikir ingin merobohkan satu gedung aula itu, Pak. Tapi Nggih. Nggih, memang ini butuh energi dan apa itu usaha yang cukup keras Pak. Karena untuk itu dalam artian Bapak Kepala Sekolah, pengawas, atau mungkin bahkan sampai Capdin pun mungkin juga tidak mempunyai otoritas yang cukup untuk bisa menyediakan lahan untuk SMK itu. Dan mudah-mudahan ini di Dinas Provinsi menjadi catatan sehingga nanti bayangan kita atau bayangan saya Pak, sekolah Bapak ini mendapat katakanlah hibah sekian hektar entah di mana seperti itu ya. Bayangan kita seperti itu. Karena kalau usaha mandiri dalam artian dari sekolah sepertinya juga masih agak sulit itu karena dananya cukup besar. Dan kemudian untuk Bapak Ibu juga yang lain terkait dengan APM, kalau tadi saya matur tidak usah dibaik-baiki. Kalau memang ada yang kurang atau ada yang belum kita laksanakan di sekolah kita, ya tidak usah dibaik-baiki dengan dicentang sudah dilaksanakan, centang saja belum. Terus implikasinya apa? Ini implikasinya adalah untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Ya, jadi yang belum kita laksanakan di tahun ini di APM itu muncul, ya kita harus sampaikan bahwa itu belum kita laksanakan dan itu untuk introspeksi kita agar di tahun depan kita bisa melakukan perbaikan untuk dilaksanakan. Sepertinya Pak Hono ini agak terkendala sinyal, ikut ke bawah kabut dingin nih. Monggo dilajeng mungkin untuk yang terakhir. Sekedap Hono nggih. Maaf Bapak. Sinyalnya jaringan terputus. Iya, sinyalnya mungkin katut kabut mungkin Pak. Terputus. Ngapunten. Karena beberapa hari ini di Klaten aja dingin sekali, apalagi di Selo ini Pak. Itu bukan main Pak. Monggo nanti saya siap ke sana. Tapi istri saya itu udah pesen, pokoknya aku neng Selo aku melu. diajak Pak sama putra-putranya Pak. Nek anak-anak kula pun gede Pak, pun ada mboten mungkin dijak. Nggih monggo. Nanti berduaan saya sediakan kamar Pak, kamar khusus. Ampun mungkin gabung kali panjenengan apa. Nggih, matur nuwun Bapak. Kula nggih sangat berharap nangke saged jalan-jalan mriku. Teman-teman itu ngajak nyepeda tapi kula wanine namung dugi musuk. SMK musuk. Sepeda motor ya, ampun sepeda ontel. Kalau sepeda ontel sudah sampai di warung soto telem apa itu yang di musuk itu, satu musuk. Nggih coba baleni kula nggih pun kapok mboten kuat. Nggih, matur nuwun Bapak. Untuk selanjutnya nanti diserat mawon tenggen link yang saya bagikan, monggo nanti diserat monggo sebanyak-banyaknya. Itu hanya untuk identifikasi mawon. Matur nuwun Bapak Supriyono. Kita lanjut ke di Klaten yang terakhir mungkin. Dan di grup kemarin itu untuk yang Klaten saya juga agak lambat komunikasi karena kalau yang di MKKS Boyolali saya itu sudah dimasukkan di grupnya MKKS, jadi bisa langsung komunikasi dengan
teman-teman di Boyolali. Tapi untuk teman-teman di Klaten sendiri justru malah saya agak terlambat untuk bisa berkomunikasi. Nggih, semoga Bapak dari Tekstil Pedan. Meskipun dereng dihidupkan Bapak. Ya, semoga diaktifkan dulu mic-nya. Permisi Bapak, dari matur sekedap. Sambil nunggu yang dari Tekstil Pedan, suaranya belum masuk. Saya mau mohon izin karena hari ini ada baksos untuk SMK berbagi, Bapak. Bapak, Saya semoga, monggo yang lain pun kalau memang itu ada hal yang sangat penting, semoga untuk lift tidak apa, tapi nanti dipastikan untuk mengisi link yang saya bagi setelah ini, Oh iya, pangapunten Pak Pengamat Pak Marwanto. Semoga Bapak Ibu yang lainnya, saya mohon izin untuk lift sebentar. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bapak suaranya pun sudah masuk. Sudah bisa ya Pak ya? Sampun. Kita sudah bisa mendengar. Alhamdulillah kami dapat bergabung dengan Bapak. Perkenalkan nama kami Joko Trilaksitarjo. Bapak. Kami berbackground bukan dari pendidikan, Pak. Jadi mungkin besok juga banyak mohon bimbingan dari Bapak. Kami D3 dari Teknik Perminyakan, S1 dari Fisikol, dan kami berasal dari alumni ASN, Pak. Begitu pensiun kami malah ditarik untuk di SMK Tekstil Pedan ini. SMK Tekstil Pedan itu mempunyai 2 jurusan, Pak. Kimia tekstil dan teknik dan bisnis sepeda motor. Pada saat kami dipanggil, dipercaya jadi kepala di SMK Tekstil Pedan ini, murid kami itu cuma 16, Pak. 16, staf kami 32. Jadi seperti halnya privat, Pak. Satu murid 2, diajar 2 guru gitu. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan sampai sekarang kami punya murid sudah hampir 300 orang dengan 10 rombel. Nah, masalah ke depan kami itu kekurangan dari ruang kelas, Pak. Ruang kelas. Nah itu ya berawal dari murid cuma 16, kelasnya ya 3. Nah sekarang kelasnya rombelnya 10. Gitu. Jadi kami masih kurang sama sekali ruang kelas. Gitu. Kami pernah menghadap 2 kali menghadap Bapak almarhum Pak Ulyanto, marahi Pak, kok tidak melihat kemampuan gitu, kok terima murid banyak sekali gitu. Tapi alhamdulillah kami dipinjami bekas SMP PGRI Pedan, Pak, yang sudah tutup. Kalau tadi Pak Marwanto cerita pernah di Jakarta, itu apa, ngurus lokal, terus sertifikat masih punya desa, berarti mungkin bersamaan dengan saya, Pak.
Saya juga dulu mau dapat RKB, tapi gagal. Saya sertifikatnya masih milik perorangan, Pak. Tapi sekarang sudah saya perjuangkan, sudah jadi milik yayasan, milik sekolah. Nah, kemarin dari pihak yang punya kemarin dari pihak yang meminjami saya bekas SMP PGRI Medan itu sudah memberi sinyal, Pak, 3 tahun lagi saya minta loh Pak itu. Jadi kami kan bingung lagi nih Pak. Jadi 3 tahun kami harus bagaimana mendapatkan tempat untuk belajar anak-anak. Saya dipinjami di SMP PGRI Medan itu 8 lokal. Nah, jadi untuk itu mohon bimbingan bantuan pembinaan Bapak bagaimana kami untuk 3 tahun ke depan dapat lokal buat anak-anak itu Pak. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan Pak. Untuk Dapodik sudah sinkron Pak kami. Untuk APK ya, itu masih dalam proses Pak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak untuk permasalahan lokal kurang. Ini sebenarnya bagi saya justru sesuatu yang menggembirakan dibandingkan dengan misalnya kita memiliki lokal yang banyak tetapi siswanya yang kurang ngaten Bapak nggih. Jadi mudah-mudahan juga ada komunikasi yang baik dengan yayasan karena ini kan sekolah swasta sehingga harus juga berkomunikasi dengan yayasan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Baru nanti kita naikkan ke pemerintah, artinya melalui cabang dinas dan juga dinas provinsi. Nggih, Mbak Billy leres sekian tahun yang lalu kita rombongan dari Klaten. Nggih, sempat juga beberapa kali berangkatnya ngebis, pulang naik pesawat dan sebagainya. Berangkat di Jogja, nggih. Nggih, mudah-mudahan perjuanganipun napa nika saged kasil Bapak. Amin. Dan juga meskipun Bapak bukan dari pendidikan, saya yakin punya waka-waka yang mampu mensupport Bapak sehingga alhamdulillah Pak, staf kami muda-muda, energik, pinter-pinter Pak. Kepala sekolah itu apa itu untuk hal-hal tertentu juga tidak perlu dihandle sendiri. Jadi serahkan juga kepada apa itu waka ataupun staf sehingga juga mereka mengerti dengan pekerjaan-pekerjaan sekolah. Untuk sementara ngeten ini sepertinya semua sudah perkenalan. Matur nuwun sangat wektalipun. Ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik, komunikasi yang baik di antara saya selaku pengawas pembina dan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, dan juga nanti saya merencanakan setelah menyampaikan apa itu link terkait dengan permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu, nanti akan saya bagikan link tapi untuk Bapak Ibu guru. Jadi barangkali ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru yang bisa kami identifikasi. Karena nanti seandainya diperlukan, itu tugas seorang pengawas itu bukan hanya pembinaan kepala sekolah, tapi juga untuk guru Bapak. Jadi untuk bisa memajukan pendidikan tentu bagi saya harus mengetahui dulu, kita harus mengetahui dulu, harus mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Dan saya yakin tiap sekolah, kalau saat ini permasalahan terbesar adalah sama, yaitu pembelajaran jarak jauh ini menjadi
Masalah demikian, saya yakin secara spesifik masing-masing sekolah memiliki permasalahan-permasalahan yang spesifik pula. Nggih, kadang nika wonten ingkang nembe gabung Bapak Kamdi. Nggih, Sugeng Rawuh. Ini sudah hampir saya tutup. Nggih. Tapi tidak apa. Nggih. Nggih, mboten napa. Tadi kula suwun rencana untuk berkenalan dan juga menyampaikan permasalahan sedikit yang ada di sekolah, khususnya terkait dengan Dapodik dan juga APM, aplikasi untuk penjaminan mutu yang sebentar lagi deadline-nya akan berakhir. Dan mungkin sakit dari Pak Kamdi langsung. Pun mboten masuk Bapak Pak Kamdi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun monggo lajeng kemawon. Nggih. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, tadi baru saja kita ngisi bersama untuk APM-nya. Iya. Terus selesai. Ya tadi sinyalnya sangat sulit sekali. Pakai tetheringan. Jadi mohon maaf, ini baru bisa bergabung nih. Iya, jadi hanya beberapa guru kami yang masuk ini masih menyelesaikan tugas-tugas untuk APM-nya dan bersama proktor, bersama ya. Ini Bapak, kendala kita, ya kendala kita ini Pak, untuk internet ini memang sangat lemah sekali Pak. Jadi tadi hanya tetheringan HP. Iya. Ya maaf ini tadi masih ada perbaikan untuk dari Telkom juga untuk bisa lancar dalam pengerjaan ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih dari Bapak-Bapak semuanya yang kita bisa bergabung di grup ini. Oke, mungkin sementara itu dulu. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Dengan demikian kita akhiri dulu saja untuk perkenalan pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti sekolah-sekolah yang tidak bergabung pada hari ini, kula ajeng nyuwun untuk perkenalan secara mandiri saja untuk membuat rekaman pendek begitu untuk nanti bisa dikirim ke kula, karena sepertinya juga kita tidak mungkin untuk mengadakan perkenalan kok 2 kali ngaten. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi matur nuwun atas waktunya, dan mungkin sebagian dari sekolah Bapak Ibu terkendala dengan jaringan internet ya, terutama untuk yang di pedesaan. Alhamdulillah Bu Eni tadi dari tengah hutan ngendikanipun malah lancar Bu Eni nggih. Enggak, untuk dicari provider mana yang paling bagus ya, karena kita tidak bisa mengandalkan provider dari pemerintah yaitu Telkom. Mungkin di daerah yang tidak terjangkau Telkom mau tidak mau juga harus menyediakan jaringan internet dengan menggunakan WiFi. Pengalaman sedikit dari saya itu di daerah yang tidak terjangkau jaringan Telkom, itu Telkomsel itu memiliki WiFi untuk bisa sekitar 30-an 2 channel. Saya bukan promo ya, hanya kebetulan saya menggunakan itu, saya berikan ke anak saya, itu Orbit namanya. Jadi itu paket datanya lebih murah daripada Telkomsel. Tapi kalau dibandingkan dengan dari Telkom yang masih lebih mahal. Tapi itu bisa alternatif, bisa dipilih seandainya dari Pak Kamdi tadi misalnya terkendala jaringan. Ini ada 2 produk dari Telkomsel itu berupa WiFi Bapak, bisa sampai 32 channel, terus paket datanya itu lebih murah daripada Telkomsel, dan itu memang produknya Telkomsel, nanti nomornya pakai Telkomsel. Karena yang kita tahu Telkomsel itu anak perusahaan Telkom yang
paling luas jaringannya. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Iya, Pak. Tadi Bapak Muhsuluri mengangkat tangan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Sepertinya betul nggih. Sebentar, ini ada yang gabung lagi, siapa ini sebentar. Pak Syamsuddin Sambi. Assalamualaikum Bapak Samsud. Halo. Mic-nya masih belum kan Bapak Samsudin? Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Marwanto. Pak Marwanto, mohon maaf baru bisa masuk. Nggih, saking pundi Bapak? Koordinasi dengan rekan-rekan di ruang aula. Oh, nggih, monggo. Nyuwun pangapunten, ini tadi sudah hampir saya tutup yang kedua kalinya. Jika saya tutup pertama tadi Pak Kamti gabung. Kemudian ini mau saya tutup lagi panjenengan gabung. Nggih. Semoga Bapak Samsudin Rahmat. Ini kalau ya kula suwun untuk perkenalan juga kula nyuwun konfirmasi dapodik dan aplikasi penjaminan mutunya terus pundi sampai di mana ngeten. Nggih, semoga disampaikan. Nggih. Saya dari SMK 1 Sambi Bapak Marwanto. SMK 1 Sambi Bapak nggih? Iya. Nggih, Pak. Untuk AM aplikasi penjaminan mutunya sudah kami isi. Kemudian yang saya juga sudah kami konsultasikan kepada Pak Pengawas Pak Puji. Saya juga kalau ini sampun. Nggih, Bapak, Pak Puji sampun ngendikan nggih. Semoga. Nggih, lajeng sampun dipun verifikasi. Namun menawi mangke Bapak ngersakaken mirsani malih mbok pilih sebelum tanggal 31 belum saya upload barangkali begitu Pak Marwanto. Semoga dilanjut mawon segera upload. Oh nggih. Mboten saneng kok saya. Nggih Pak, matur nuwun nggih. Saya sudah komunikasi dengan Pak Puji nggih. Nggih. Pengatan Pak, matur nuwun. Nggih. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada kendala Bapak untuk dapodiknya cut off akhir bulan semoga untuk diselesaikan dan SMA Negeri 1 Sambi itu kalau SMA-nya tasih mboten Bapak? Mboten Pak, ini kan dulu SMA Pak. Jadi dulu SMA Negeri 1 Sambi, kemudian tahun 2014-15 alih fungsi menjadi SMK Pak. Dengan 5 kompetensi yang ada. Nggih. Lajeng untuk yang dengan 5 kompetensi kalian yang ada. Dulu, yang di tengah sawah niku kagem napa niku sekarang? Jadi Pak? Lokasi SMA yang di tengah sawah. Ini menempati SMA itu. Oh, menempati SMA, bukan yang pinggir jalan raya itu, Bapak. Iya, betul loh, Pak. Di Desa Catur itu. Nggih. Sawah, bukan sawah nggih. Nggih. Zaman cilian kula dolanan kula dugi mriko, Pak. Oh, ngaten. Nggih. Alumni SD Sambi 1. Wonten keluarga juga wonten catur sering jalan-jalan mriko, mudah-mudahan nanti sempat untuk sowan datang sederek mampir datang SMK 1 kan. Oh nggih, malah sekelesan lho Pak, sakit silaturahim lebih luas. Nggih. Ngeten Bapak Ibu sedaya, nyuwun pangapunten kita akhiri dulu perkenalan kita pada siang hari ini. Nyuwun pangapunten kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan monggo untuk bisa dikomunikasikan baik secara itu bareng-bareng bersama di grup ataupun secara japri nanti sekiranya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dan tentunya saya sangat senang sekali apabila nanti Bapak Ibu memiliki kelonggaran untuk kami bisa lihat langsung kondisi sekolah Bapak Ibu. Namun demikian kalau sekiranya cukup dikomunikasikan lewat virtual nih, semoga saya kira itu lebih bijaksana di masa pandemi seperti saat ini. Grup pembinaan Pak Marwanto. Kita akhiri. Tahun 31. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman saya hentikan. Semoga Bapak Ibu bisa untuk live. Matur nuwun. Sudah, itu baru bisa masuk.